kelompok saudaraku. Yes. Jika kau benar-benar mengatakan, aku bagian dari Indonesia. Oke. Buktikan sekarang. Buktikan sekarang. Buktikan sekarang. Tantangan sekarang. Nah, sekarang. Buktikan sekarang. Yes. Kalau itu kamu lakukan, Yes. tidak atas nama bisnismu, tapi atas nama bangsa. Dan atas nama Allah. Dan atas nama Tuhan, maka akan mudah kami meyakini bahwa kalian memang bagian daripada bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Kita masih diberikan akal sehat untuk melihat sesuatu yang terjadi di Indonesia dan sekarang ramai-ramai. Tiba-tiba Teluk Jakarta dikapling-kapling dan sampai sekarang nggak ada yang ngaku. Timbullah dugaan-dugaan kontradiktif, pro kontra, dan alhamdulillah Presiden kita orang nomor 1 mengatakan cabut itu namanya pagar sepanjang 30,16 km. Luar biasa itu. Kami dalam kelompok kerja orang-orang yang bukan pengangguran, tapi terus mengobservasi bagaimana keadaan tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Fokus kepada pemagaran, pencabutan sepanjang 30,16 km tadi di suatu teluk Jakarta yang di situ sudah ada berbagai macam wilayah. Ada Taman Nasional Kepulauan Seribu, ada cagar alam Pulau Dua, ada cagar alam Angke Kapuk, ada Suaka Marga Satwa, Pulau Rambut. Luar biasa. Nelayan mengambil ikan. Petani-petani juga bertani di situ. Pengusaha masuk di situ. Berbagai macam usaha. Dimanapun yang namanya teluk kredit, teluk bahaya. Karena kalau kita nggak diatur, semuanya nggak mengatur diri, semuanya tidak melihat peraturan yang ketat, maka terjadilah situasi yang amburadul. Maka mengutip Kang Khalid ya, kalau Banten diselesaikan, maka Indonesia selesai. Luar biasa itu. Seorang nelayan yang sekarang lagi di kawan-kawan yang didukung oleh semua netizen, maka alhamdulillah saya menyimpulkan bahwa semua netizen mengarah kepada penyelamatan soal teluk, soal bibir pantai dalam satu kesatuan darat laut teluk. Dan di sana banyak sekali orang-orang yang perlu kita tingkatkan soal kesejahteraan. Masyarakat miskin. Pembangunan harus berkiblat sama masyarakat miskin. Kawan-kawan sekalian, hari ini saya ditemani oleh seorang muda yang tentunya saya sangat bangga. Selamat pagi. Pagi. Kang Yuda. Pagi, Yai. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, Yai. Insya Allah. Tahun yang lalu kita ketemu, membahas satu hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga. Nah, kali ini saya akan mengangkat sesuatu yang sangat fragile, ekosistem, teluk, dalam landscape yang luas, dari darat ke laut, dan bibir laut sepanjang 30,16 km. Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi hari ini kita mencoba untuk mengungkap dengan judul diskusi kita ini ya sangat mengarah kepada satu poin yang lebih dalam. Selamatkan Teluk Jakarta, Indonesia, dari segala sesuatu yang membangun yang saya sebut dengan tidak bertanggung jawab, konyol. Gimana menurut Kang Yuda? Yang pertama buat saya itu jarang saya mendengar seorang yang santun, guru besar sampai menggunakan kata konyol. Artinya ini nggak main-main gitu ya. Nggak main-main. Ya, saya bersetuju kalau kemudian ini memang merupakan sebuah kekonyolan begitu. Ya, jadi saya bersetuju. Jadi dari konyol itu melihat kekhawatiran, dampak.
terhadap masyarakat yang ada di suatu satuan yang kita sebut Teluk Jakarta. Di sana ada petani macam-macam, pedagang, nelayan, kan gitu kan. Lalu kemudian juga pengusaha dari kecil sama besar. Di situ pusat perdagangan. Dari mulai zaman VOC sampai sekarang. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita. Jadi akhirnya setuju nggak Kang Yuda kata Kang Khalid. Khalid kan orang Banten kan. Nah ini kawan-kawan Kang Yuda juga orang Banten, betul ya? jadi moyang saya orang Banten. Tapi Banten sama Cirebon itu, Cirebon adalah bapaknya Banten. Siap. Jadi pas kita ketemu. Pas kita ketemu. Dalam situasi yang bagaimana kita ingin menyelamatkan. Situasi yang ya kita anggap bisa chaos. Sehingga saya bisa bayangkan Kang Khalid itu marah besar ada di depan. Dengan konsekuensi yang luar biasa bahwa kalau Banten aman, bisa kita selesaikan, maka Indonesia aman. Kira-kira gitu ya? Kang Yuda. Ya, izin saya. Kok kata-kata ini mengingatkan saya begini ya. Jangan-jangan memang sejarah Indonesia itu selalu dimulai dari Banten. Kenapa demikian? Tahun 1596, Cornelis de Houtman itu. De Houtman Cornelis. datang. Datangnya kemana? Ke Banten itu kan. Kok Banten datangnya? Jadi Banten Teluk yang luar biasa. Nah, luar biasa. Artinya hari ini sebenarnya ada sesuatu barangkali peringatan yang mengatakan, kalau nggak diselesaikan, jangan-jangan kita ngalamin penjajahan baru. Itu dia. Itu yang saya khawatirkan. Kan itu begitu kan ya. Jangan-jangan memang ini peringatan. Kalau kita nggak perbaiki, maka kita akan masuk ke kolonialisasi yang baru. The new colonization. The new colonization. Jadi artinya tepat sekali ya, bahwasanya ya saya sih melihat bahwa ini peringatan Allah. Kau bangkit dong, melalui Khalid, melalui kita berdua juga ya, Ali Koda sama Kang Yuda, kok berani-beraninya melalui presiden kan gitu kan, supaya kita ada pada format yang benar. Amankan itu. Di situ letak kebahagiaan umat. Di situ letaknya kerang hijau. Di situ letaknya ikan bandeng, kepiting, kerang. Itu sumber pendapatan loh. Tetapi Kang, ini ya kawan-kawan semua, itu adalah potensial Teluk Jakarta. Tetapi saya ingin menanyakan, kan Kang Yuda ahli mengenai bisnis, etika lagi, etika berbisnis. Jadi banyak sekali kawan-kawan di sana. Berbisnis itu konotasinya negatif. Sekarang yang kita lihat, yang dilihat sekarang gitu ya. jadi hanya ekonomi aja jangka pendek. Padahal orang hidup pengen jangka panjang. Ada soal ekologi, ada soal sosial, ada soal ekonomi, dan pembangunan itu buat masyarakat loh. Yang notabene ada hak-hak di sana. Ada yang namanya mereka punya hak yang kita sebut dengan land grabbing. Land grabbing itu tanahnya diambil sama orang-orang kaya, dirampok, bener ya? Dirampok. Jadi 4 orang kaya di Indonesia itu sama dengan separuh hartanya orang Indonesia. Atau 1% kelompok mereka itu menguasai 90% dari kekayaan Indonesia. Itu kan konyol sekali. Sangat konyol. Sangat konyol. Berarti nggak merata dong? Sangat tidak merata. Makanya saya bilang, ini kan peringatan Yai. Kalau saya mengatakan tadi, kok sepertinya kita diingatkan, hari ini seperti mendaratnya Cornelis de Houtman yang baru. Jadi sesuatu yang kau jangan begitu terus. Makanya kalau Cornelis de Houtman itu datang dalam perjalanan 350 tahun, maka akan ada komprador dan akan ada pejuang. Selalu seperti itu. Nah sekarang kita bisa lihat siapa komprador, siapa pejuang. Mestinya kita harusnya ada dalam posisi pejuang dong. Harusnya kan begitu. Sains itu adalah senjata perjuangan menurut saya. Senjata perjuangan. Kenapa ya? Sains senjata perjuangan. Karena gini, apa sih yang paling rasional begini? Saya melihat begini, kekonyolan yang ada itu adalah ketidakrasionalan. Kekonyolan yang ada adalah kita mengatakan konyol itu sebagai saintis karena kita melihat ada hal yang tidak rasional. Nah, rasional itu sih apa sih? Kalau menurut etika itu sesuatu tidak rasional ketika di situ ada ketidakadilan.
Ketidakadilan. Jadi apapun ketika ada ketidakadilan, berarti di situ ada irasionalitas. Irasionalitas. Siapa yang bisa kemudian menggawangi atau mengawal rasionalitas itu? Mestinya sains. Mestinya sains. Mestinya sains. Jadi sains itu adalah tonggak daripada rasionalitas. Baik. Ini kawan-kawan semua akhirnya mengarah kepada dimensi. 3 dimension. Ada 3 tuh. Satu adalah perguruan tinggi, sumber sains, gudang sains. Harusnya. Yang kedua adalah kebijakan. Yang ketiga adalah bagaimana ada sekelompok orang yang kita sebut dengan pengusaha, filantropi. Ya, dari 3 unsur itu gimana persatuannya antara pengusaha, saintis, perguruan tinggi, dan satu lagi government? Idealnya 3 hal itu secara dialektik itu bersama-sama membangun kemakmuran. Idealnya. Kemakmuran. Harusnya kemakmuran. Idealnya seperti itu. Harus. Karena masing-masing itu harus saling mendukung. Dia punya porsi masing-masing. Tapi kenyataannya sekarang itu 3 hal itu yang saya sebut juga kekonyolan adalah satu dengan yang lain itu kontrario. kontrario. Lucu juga kan. Jadi bagaimana sekarang? Ini kekonyolan yang harus kita selesaikan, menurut saya. Dengan tenang ya tentu saja. Dengan damai, dengan pikiran yang jernih. Artinya ini sesuai dengan harkat yang diinginkan oleh presiden kita ya. Akur. Jangan sampai ada benturan kepentingan. Udah luar biasa tuh. Damai kita. Dan kita negara besar. Ya, di Asia Tenggara kita besar. Betul. Dunia bahkan kan gitu kan. Lalu kalau kita ingin hati-hati akan terjadilah. Saya kutip amenangi zaman edan. Nek ra edan ra kedumang. Bejo bejangin kanali. Lebih bejo wong kang elin lan waspada. Kan mudah-mudahan kita ini dalam konteks wong kang elin lan waspada. Scientific. Sains itu adalah untuk menggugah kewong elingan itu sendiri. Jadi termasuk begini ya kalau kita bicara sekarang itu. Kalau tadi Yai bilang Teluk Naga, itu kembali nih saya kalau romantis Teluk Jakarta maksudnya. Teluk Jakarta secara keseluruhan. Kita rame nih. Satu ya, tadi saya bilang ada Cornelis de Houtman. Kedua itu kita bicara patok. Patok ini bukan kali ini terjadi. Tahun 1825 itu ada patok. Ada patok. Yang kemudian harus dicabut. Oleh siapa? Diponegoro. Patok itu menunjukkan apa itu? Menunjukkan ada arogansi di sana sebenarnya. Patok itu simbol arogansi. Dan Diponegoro itu adalah orang yang berani angkat patok. Saya tidak dalam pengertian ingin memuji-muji Pak Prabowo ya. Tapi buat saya, tindakan itu adalah tindakan Diponegoro. Tepat. Sesuai dengan sejarah. Sejarah itu sudah mengatakan begitu. Selalu akan berulang, ada patok dan ada orang yang menyikapi patok. Khalid boleh jadi juga Diponegoro. Jangan-jangan begitu kan? Artinya kan coba kita bayangkan. Orang yang menjadi Diponegoro itu sekarang terrepresentasikan di masyarakat paling bawah, Khalid. Dan di orang tertinggi, presiden. Artinya ini kan nggak main-main ya. Nggak main-main. Luar biasa. Kayak ada hidayah. Nah, buat saya seperti itu. Kita semacam diingatkan oleh Tuhan. Barangkali orang Indonesia itu, kalau nggak diingatkan dengan model-model seperti ini, nggak ingat, nggak sadar, nggak tergugah. Saintis tidak tergugah, pemerintah barangkali juga sebagian diantaranya tidak tergugah. Pebisnis juga barangkali bahkan tidak peduli. Ini yang kita hadapi sekarang. Ini yang kita hadapi. Jadi tepat kalau Kang Khalid, saudaranya Kang Yuda berarti ya, Bantenis itu, yang mengatakan kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, pemasangan pancang, itu akan terjadi keamanan Indonesia. Betul. Luar biasa. Teluk Jakarta ini hanya sebagian kecil dari masalah yang sesungguhnya. Tapi dimunculkan di sini. Dan kita berharap ini menjadi prototipe penyelesaian masalah secara adil. Gitu. Kalau ini kita bisa selesaikan, semua pihak bisa berpikir tenang, proporsional, adil, maka masalah-masalah lain yang juga mirip dengan keadaan di Teluk Jakarta itu bisa selesaikan. Itu menurut saya. Luar biasa ini. Kita masuk kepada situasi-situasi bagaimana kita harus bersikap.
kita harus bertindak. Siap. Jadi dengan 3 dimension tadi ya, Iya. ini kawan-kawan semua. Selalu dikatakan bahwa koordinasi itu susah. Kolaborasi itu susah. Iya. Sekarang terbukti nih, kita orang perguruan tinggi ya. Iya. Sampai detik ini belum ada yang berani ngomong tentang bagaimana itu soal patok yang 30,16 km. Dari perguruan tinggi ini. Ya. Saya tidak sebut perguruan tinggi mana. Ya perguruan tinggi Jawa Barat yang hebat-hebat ya. Nomor 1 kota di dunia. Nggak berani tuh. Cuman kita berdua ngomong kan gitu kan. Ini ada apa? Ya kita tidak mengulik ada apanya. Siap. Tapi maksud saya kawan-kawan kita mulailah berjuang. Ini bagian dari perjuangan. Siap. Kita nggak usah lah mengatakan kita pro petani. Hari ini diminta untuk pro masyarakat. Gitu ya. Kok ragu-ragu aja. Orangnya pinter-pinter loh. Ya, tetapi kenapa mandek saat ini? Baik. Tetapi ada suatu leadings yang masuk. Satu adalah saya menunggu-nunggu mana sih pengusaha filantropi. Kagak ada juga tuh. Masya Allah. Gak ada juga. Yang ada ditusukan, wow ini mau pokok ekonomi. Kita dukung. Masya Allah. Nol. Lalu kebijakan. Ya. Quote in quote agak ada ya. Our president. Number 1. Cabut itu. DKP. Perikanan dan Kelautan. Pasang. Pokoknya tanda merah. Pokoknya ini haram. Gitu ya. Kan gitu kan. Masuklah TNI Angkatan Laut. Masuklah Ombudsman. Sekarang masuklah KPK. Masuklah NGOs. Itu sudah bagus saya kira. Tapi siapa komando ini? Nah, ini penting juga ya. Jadi barangkali dalam satu satuan teluk, di situ ada siapa berbuat apa. Fungsi setiap organisasi, pemerintah maupun pengusaha, maupun LSM, ini siapa nih yang terus, ya kalau menurut saya jangan sendiri-sendiri dong, kan gitu ya. Dalam satu satuan bahwa ya we are NKRI. Gimana pendapatnya? Pertama saya kira apa yang sudah dilakukan belakangan ini, Presiden mengambil komando itu sudah on track menurut saya. On the right track. On the track. Yes. Sangatlah. Artinya kita bisa melihat ya, bahwa di kehampaan harapan terhadap politik. Hampa. Di kehampaan harapan terhadap politik. Ya. Muncullah seorang leader. Dengan konsekuensi. Ya tentu ada yang kontra, ada yang tidak masalah. Pasti. This is the right. Tapi sekali lagi buat saya, di kehampaan harapan terhadap politik, kita masih bisa melihat ada harapan itu. Tapi tentu kita juga berharap itu bukan sekedar itu. Ya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Artinya lebih itu bukan sekedar mencabut yang namanya tongkat bambu. Ya. Tetapi juga ada soal aturan. Ya. Ada soal peraturan perundangan. Ya. Ada soal tupoksi masing-masing institusi. Kan gitu kan. Nah sehingga mungkin tahap selanjutnya ini adalah bagaimana secara mendetail dengan satu komando. Good policy governance. Yeah. Masing-masing ini sebagai satu sistem yang mengarah kepada bagaimana penyelamatan Teluk Jakarta. Ya. Saya punya pandangan begini ya. Ada hal yang mendasar di bangsa ini. Yang tadi semua orang berpikir di dalam fokus yang sama. Seharusnya. Yes. Saya tetap mengatakan begini. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang rasional. Yang tadi ya. Tadi kembali. Tentu kita sebagai saintis akan selalu mengatakan itu. Oke, mari. Ada dua rasionalitas yang sekarang ini tidak menjadi komandonya kita. Di luar komando kita. Jadi bahkan tidak sering disebutkan. Rasionalitas itu yang saya sebut ada dua rasionalitas yang harus dibangun di bangsa ini. Satu adalah social rationality. Social rationality. Ya. Kedua adalah nature rationality. Alam. Jadi orang mau mengambil kebijakan apapun, harusnya apakah dia pemerintah, apakah dia pebisnis, siapapun balik dulu ke tadi rasional tadi. Ya, rasionalitas sosial dan rasionalitas nature. Teluk Jakarta itu, saya yakin dia punya rasionalitas alam yang sudah terbentuk. Punya hak alam. Secara rasional. Menurut ikan, menurut mangrove, menurut terumbu karang. Dan itu terbentuk ribuan tahun. Jadi kalau di situ air, maka yang paling adil adalah air.
Persis. Gitu kan. Kalau di situ daratan, yang adil itu daratan. Siapa yang membuktikan? Waktu ribuan tahun wilayah itu, kalau dia laut, itulah keadilan. Dan laut itu kan menjadi disediakan oleh Allah. Iya. Sebagai sesuatu yang ini loh. Iya. Bermacam-macam kehidupan yang kau ambil, tapi kau ambil dengan sebaik-baiknya. Betul. Kan gitu kan. Yang kedua, rasionalitas sosial. Kalau itu teluk, kawasan estuaria, maka siapa yang ada di situ secara sosial? Adalah orang-orang yang hidup di pesisir dan sebagainya. Maka orang yang paling paham, paling rasional di situ adalah nelayan misalnya. Nelayan dan petani yang ada di situ. Nah, kemudian kan sekarang rasionalitas sosial dan rasionalitas alam itu semacam dikangkangi. Oleh siapa? Itu kan pertanyaan kita kan. Oleh siapa? Oleh kita. Yang tadinya laut, tanda petik lah, oleh pengusaha. Nah, pengusaha. Jadi, tetapi begini, pengusaha itu tabiatnya. Ini tabiatnya ya. Dia tidak akan sadar kalau dia tidak diingatkan. Itu karena yang dalam tidak sadar kalau tidak diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Aturan. Hukum. Allah maupun tentu saja hukum-hukum di bumi ini. Dan hukum itu ada. Nah, sekarang misalnya begini, yang saya tangkap ya selama dalam proses pelajaran itu, kita bicara salah dan benar. Selalu begitu. Selalu begitu kan. Etika ini salah, itu kan benar itu salah, good and wrong. Salah dan itulah benar. etika. Nah, salah dan benar itu batasannya gini. Benar itu adalah sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh undang-undang. Oleh apapun dulu. Pokoknya apapun yang dibolehkan, diizinkan itu benar. Sementara sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan itu salah. Nah, maka yang sekarang pertanyaannya seperti Yai tadi katakan, loh siapa yang punya otoritas mengatakan itu boleh atau tidak boleh? Banyak. Bisa budaya, bisa agama, bisa sains, bisa rasionalitas kita, dan bisa law. Nah, sekarang umumnya orang nggak mau berpayah-payah berpikir sumber budaya. Karena waduh nih budaya Banten saya nggak ngerti. Agama susah. Agamanya macam-macam. Gitu kan. Sains, saya nggak belajar. Maka ujungnya orang adalah serahkan pada hukum. Maka apa yang diperbolehkan oleh hukum ya benar. Nah, sekarang masalahnya hukumnya ini gembos apa enggak? Apa kencang? Nah, kan masalahnya tinggal di situ. Jadi pengusaha bilang, sekarang kontroversinya terjadi. Loh, salah saya di mana? Yang saya lakukan itu sesuatu dalam tanda petik diizinkan. Loh, ini loh ada. Ini ada apa namanya? Ada hak-haknya. HGB bahkan akuna apapun lah namanya, sertifikat. Artinya, ini kontroversinya justru di situ ya. Nah, kita nggak mau menyalahkan siapapun, tapi ayolah, yuk kita kembalikan apapun basisnya adalah rasionalitas sosial dan rasionalitas alam. Teluk Jakarta hanya bisa diselesaikan dengan kita kembali kepada rasionalitas sosial dan rasionalitas alam. Saya ada gap di situ ya. Ini kawan-kawan semua. Tadi rasionalitas. Orang mengatakan aku punya bukti, surat macam-macam ya. Legal kan? Legal. Tapi ada kelompok mana legal itu harus ada proses tuh. Prosesnya bener kagak? Kan gitu kan? Betul. Jadi sini proses bener tergantung daripada iktikat orang bener nggak? Betul. Orang bener tergantung daripada yang dipakai rasionalitas tadi terhadap agama. Betul. Terhadap budaya tadi banyak sekali kan? Banyak sekali. Dan ini adalah akibat dari suatu proses yang kalau saya melihat, maaf mungkin saya salah, koreksi, tidak bertanggung jawab. Bener nggak begitu? Kira-kira tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang tidak ada yang orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang gitu. Itu kan yang sebenarnya masyarakat tunggu ya. Tapi prosesnya kita harus pahami begini. Legalitas yang dipegang oleh siapapun sekarang itu mengacu kepada peraturan, persis, undang-undang dan sebagainya. Apa sih undang-undang? Apa sih peraturan? Itu adalah produk politik.
Jadi maka kita harus melihat nih sebenarnya pangkalnya. Oke. Dari mana itu dari pangkal? mana? Nah, kembali politik kita sendiri harus juga memasukkan rasionalitas sosial dan rasionalitas alam itu sebagai pijakan. Dan rasionalitas ekonomi. Baru. Tiga ini. Jadi antara kepentingan ekonomi itu tidak bisa kita meninggalkan rasionalitas sosial dan rasionalitas alam. Kawan-kawan mulai ketemu. Bahwa akhirnya kita harus disatukan dengan berbagai kepentingan. Manusia, alam, ekonomi, ekologi, sosial harus rasional. Itulah pelajaran dari Allah. Al-Quran dan hadis. Maka saya mencoba sekarang. Karena sudah, saya 3 tahun kerja untuk urusan ini. Bagaimana coastal management. Waktu itu saya membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya menteri itu saya masih muda. Maka saya mendapat titipan. Itu udah hidayah juga dari Allah. Saya kasih pelajaran untuk pergi ke Kanada, untuk pergi ke Amerika, untuk melihat bagaimana di sana. Teluk, estuaria. Jadi ilmunya adalah bahwa estuaria hati-hati, sangat fragile. Semua barang ada di situ. Bibit ikan dari laut lepas menuju ke situ. Dan dia istilahnya bagaimana membesarkan diri. Bagaimana mencari makan. Termasuk ikan, jenis-jenis ikan yang dari gunung. Karena di estuaria itu, teluk itu, ada mangrove. Ada terumbu karang. Ada padang lamun. Maka orang-orang zaman dulu mencari ikan di situ. Menangkap kepiting, menangkap udang untuk sosial ekonomi. Lalu tadi dikangkangi oleh dunia modern tadi. Jadi sebenarnya nggak salah ya. Jadi kalau orang, aku mau bikin Teluk Jakarta supaya lebih makmur dengan membangun wisata alam, dengan membangun gedung bertingkat, supporting facilities. Saya pikir iya juga. Tapi kalau kita belajar dari Kanada dan Amerika di sana, maka dia pembangunan, tapi mangrove-nya bagus gitu. Benar kan? Kualitas airnya bagus. Kalau kita kan masuk Teluk Jakarta, saya hampir 3 tahun di sana karena saya concern dengan Pulau Rambut, Pulau Dua, kemudian Taman Laut Kepulauan Seribu, sama juga yang Yuda kan ke sana kan, itu mengambil sampah. Sampai Baltar, itu yang besar-besar itu dari kapal-kapal. Dan kapal-kapal membuang sisa-sisa minyak ke lautan di situ. Very corroded, high polluted. Dan kita nggak ada yang ngomong saat ini. Jadi saya hanya gregetnya tuh cuman ngomongnya pencabutan dari pagar bambu. Tetapi nggak ada mikir, itu ekosistem estuaria loh. Tulang punggung kita semua. Ada Teluk Banten, Teluk Cirebon, ada muara-muara sungai, ada 13 sungai di sana. Nah kalau itu enggak gimana? Belum ada pengaruh dari daratan, ada merkuri. Jadi ini kawan-kawan semua. Saya kenapa tadi mengatakan terenyuh, kita harus ngomong. Saya belajar dari 2 loh. Di samping Kanada, Amerika. Langsung saya ke sana. Itu belajar juga dari Teluk Jurus. Kuala Jurus. Itu di teluk di Malaysia. Hancur-hancuran. Kayak gitu terjadi 20 tahun yang lalu. Kemudian Teluk Minamata diseases. Teluk Minamata hancur. Orangnya tremor. Masyarakatnya hancur-hancuran. Ekonomi hancur. Walaupun dengan cara yang modern dia bisa. Tapi sekarang orang Jepang udah tobat. Sistem ekologi estuaria diperbaiki. Nah, maksud saya, this is the facts. Ini adalah ilmiah. Ini harus kita pelajari. Kan gitu kan? Lah, sampai saat ini, sampai detik ini kawan-kawan semua, tidak ada orang yang mengungkap the functions of estuaria. The function of teluk. Saya dulu lari-lari ke Teluk Bintuni. Saya amankan pengusaha masuk. Kau pengusaha. Saya tidak anti pengusaha loh. Tetapi usaha yang berimbang. Antara ekonomi, ekologi, dan sosial. Gimana pandangan? Sudah terlambatkah kita ini? Enggak. Ada satu hal saya melihat begini. Ada kosakata yang harus kita dengungkan sekarang. Harus kita dengungkan. Yaitu namanya deestuarisasi. Deestuarisasi. Gimana tuh ceritanya? Sama dengan begini. Ketika dulu orang begitu mudah politik itu menekan
menyelamatkan manusia, bahkan bisa membinasakan manusia. Maka kesadaran orang dan orang melawan ketidakadilan itu dengan istilah dehumanisasi. Artinya sesuatu yang sangat kontras sekali. Nah, saya melihat sebenarnya apa yang terjadi di Teluk Jakarta itu adalah kontras dari estuaria. Sangat kontras. Sangat berlawanan. Artinya itu orang nggak disadarkan. Jadi ini masalahnya bukan pemanfaatan laut, tapi melakukan deestuarisasi. Kekonyolan sekali. Jadi itulah yang saya sebut dengan mengangkangi rasionalitas alam, rasionalitas sosial. Estuaria itu dari dulu ada komponen alam, aman sekali. Ada komponen sosial. Udangnya tinggal ngambil, kepiting tinggal ngambil. Kita tidak anti kemakmuran. Enggak. Kita paham lah bahwa yang namanya kesejahteraan masyarakat, kemudian alam sendiri bisa kita manfaatkan, itu tidak kita haramkan. Dan Kang Yuda, ada connecting the peoples antara lah ada orang modern. Ya jangan dibakar-bakar dong. Karena dia butuh ikan, butuh pasar ikan. Nah pasarnya siapa? Itu masyarakat Banten dong. Ada kerang hijau, kan gitu kan. Jadi maksud saya, this is the truth, kebenaran. Di mana kita itu harus membela lingkungan sekuat tenaga ya. Misalnya begini, kita nggak anti misalnya begini. Pada satu konteks tertentu ternyata, misalnya dalam fisik, ternyata ada beton, katakanlah begitu. Sesuatu yang tidak nature kan, beton itu. Tapi beda nggak ketika kita membangun beton itu untuk dermaga nelayan dengan beton-beton untuk rumah-rumah mewah. Jadi artinya, saya potong dulu ya, tadinya bahwa harus ada visi dan misi yang jelas. Nah, jadi kalau nggak ya beton yang sekarang Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Dan itu tidak rasional secara natural. Tidak rasional secara sosial. Itulah yang membuat konflik, itulah yang membuat Khalid marah sebenarnya. Jadi Khalid marah itu karena itu prinsip dasar ya. Silakan. Saya yakinlah masyarakat Banten tidak anti ada beton, tidak. Kalaupun ada jalan, ya lihat kemanfaatan jalan itu untuk siapa. Loh, kalau kita lihat yang sekarang ada jalan, misalnya begini ya, walaupun rumor kita juga nggak tahu ya. Konon akan dibangun tol atau sebagainya. What's for? Kita tidak anti tol. Kita tidak anti tol, tetapi sekali lagi, di mana sisi kemanfaatannya, di mana rasionalitas sosialnya bisa dijelaskan. Nah, sebenarnya kan ada kesempatan menurut saya. Kalaupun pengusaha mau melakukan, silahkan. Dibicarakan. Tidak umpet-umpetan. Tidak tiba-tiba. Tidak mengagetkan. Nah, keterbukaan ini menjadi sesuatu yang perlu. Ke depan kita punya satu rencana yang besar. Apa namanya? Great Wall. Itu sesuatu yang kalau kita bicara apakah dia melawan natural, boleh jadi natural. Tapi ketika itu disampaikan, dan yang paling penting adalah peran negaranya lebih muncul. Daripada peran-peran negara hadir. Ini kan kemarin tiba-tiba aktornya nggak jelas. Gitu ya. Aktornya nggak jelas. Jadi silakan mau bikin Great Wall dan sebagainya, kita boleh saja bersetuju. Kita melihat misalnya Pekalongan sudah turun, Semarang sudah turun. Kita harus selamatkan. Brebes turun. Tegal turun. Secara teknologi itu adalah salah satu alternatif yang harus kita akui. Di negara Eropa bisa dia lakukan. Artinya itu keniscayaan untuk kita lakukan. Tapi sekali lagi, tidak dengan cara-cara seperti itu. Jadi rasionalitas sosial dan rasionalitas natural itu harus bersamaan dengan rasionalitas ekonomi. Baik. Gitu. Kawan-kawan, ini kita diskusi dengan seorang relatif muda daripada saya kan, itu kan lagi menapak dan studinya bagus, yaitu tentang etika bisnis. Satu lagi tentang apa itu? Kelembagaan. Jadi relevan tadi ya. Orang berasal dari Banten. Maka saya ambil kriteria itu. Dan sudah menyusur yang namanya Taman Laut Teluk Jakarta. Taman Laut Kepulauan Seribu. Lihat mangrove, lihat terumbu karang, lihat orang nanam, lihat kepala desa, lihat pencemaran, lihat ekowisata. Tentunya di kepalanya Dr. Izuda adalah bagus atau tidak bagus, atau kita perlu tolong yang namanya masyarakat Kepulauan Seribu.
Harus ya. Kita juga tidak pungkiri bahwa ada komitmen, ada upaya-upaya negara dalam hal ini. Upaya negara ya? Upaya negara. Ingat Taman Laut upaya negara. Upaya negara ya. Ada. Tetapi sekali lagi, apakah itu optimal atau tidak, ini yang menjadi catatan buat kita. Inilah yang perlu kita duduk bareng dengan kepala dingin, rasionalitas yang mengemuka istilah saya. Jadi selalu kita berbicara itu berdasarkan rasionalitas. Rasionalitas itu apa sih? Terukur kan? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Ada satuannya. Ya, itu loh, supaya kita bilang kita ini udah sampai di mana. Kalau ada ukurannya kan enak ya. Lah kalau nggak terukur, semua orang bisa mengklaim saya sudah. Atau kita memblame orang, kamu belum. Lah ukurannya apa? Bagus ini. Jadi kawan-kawannya Dr. Judah tadi, baseline study harus ada itu. Iya. Jadi misalnya kalau pencemaran dulunya kayak apa, sekarang kayak apa. Mangrove dulunya kayak apa, sekarang kayak apa. Penduduk kayak apa growingnya. Lalu itu menjadi sesuatu dasar. Ya. Banyak orang ngomong ya, data dasar Indonesia itu amburadul. Ini punya data. Kadang-kadang nggak cocok antara institusi. Itu juga problem kita yang kita sering alami. Problem kita juga seperti itu. Jadi pengukuran kita bermasalah juga. Ini kan serba. Tapi saya tetap optimis ya terhadap bangsa. Kita harus tetap optimis lah. Ya. Yang sekarang terasa adalah kita semakin dewasa untuk mengakui, gitu ya. Menurut saya pemerintah sekarang termasuk pemerintah yang berani mengakui. Sekarang ini 2025 ini? Ya, 2025 ini. Misalnya termasuk berani? Berani. Misalnya begini. Kemarin kita lihat ada satu kebijakan tertentu yang bikin rame-rame. Beresin. Itu kan buat saya, ya. Artinya ada sesuatu di depan. Digebrak. Nah, kita ini harusnya menjadi orang ya kadang-kala barangkali dalam penting semacam memprovokasi, tetapi juga memberikan solusi dong harusnya. Peran kita itu sebenarnya provokasi yang positif ya. Ada masalah loh. Ini Teluk Jakarta masalah loh. Yang seperti itu kan kewajiban kita sebagai saintis. Betul. Kewajiban kita. Persis. Nggak bisa kita hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Ini ada apa-apa. Tetapi sekali lagi kita tidak ribol, tidak memberontak, tetapi kita memberikan ini solusi yang jelas. Gitu loh. Ini kawan-kawan. Ya masih gregetan juga ya. Kalau gregetan. Jadi begini ya, saya diskusi dengan orang muda. Dia juga pikirnya tajam itu. Saya, kayak gini ya, ceritanya. Itu katanya pagar laut dipasang. Sekarang dicabutin. Nah kalau nyabutin pagar laut itu nanti ikan-ikan di situ juga terganggu. Nggak ada tuh yang ngomong. Dari kawan-kawan university nggak ada yang ngomongnya. Jadi ini benar juga dong. Artinya orang itu masuk kalau nggak salah ratusan orang ya yang sekarang ya. Dalam sekian hari ada angkatan laut, ada macam-macam lah LSM, ada dari pemerintah, ada dari masyarakat mencabuti. Itu kan lautnya hancur-hancuran. Ini satu pun nggak ada yang ngomong bahwa itu mengganggu biota laut. Jadi begini. Dengan segala keterbatasan sainsnya, tentara ya begitu. Tentara kan hanya bilang, yuk perintahnya cabut. Tapi sekali lagi, ketika tidak ada backup sains, itu dia. Bahwa mencabut itu sendiri ada konsekuensi. Tapi kan kita nggak bisa, kita harus apresiasi kepada tentara. Tentara kan jelas gitu. Gitu kan. Tapi coba bayangkan, kalau ketika tindakan itu dilakukan secara comprehensive gitu ya. Saintis turun, semua turun. Ini lupa, ya di dalamnya itu udah terbentuk yang namanya biota-biota baru. Kiai turun. Luar biasa. Jadi saya kira momentumnya adalah ini adalah waktu untuk kita berpikir bersama secara rasional. Kebersamaan. Itu saja menurut saya. Working together. Dan juga perlu diingatkan begini, saya ada kekhawatiran gini, yang sekarang saya kira menjadi penting. Ada sebagian pihak ada kekhawatiran begini. Loh, saya udah investasi loh. Besar loh. Udah besar. Sekian triliun loh. Apakah itu perlu dipertimbangkan? Ya, saya mengatakan tetap harus dipertimbangkan. Tapi begini harus kita katakan. Dalam bisnis, saya orang bisnis. Dalam sains bisnis. Bisnis itu selalu ada dua konsekuensi. Profit atau loss.
rugi atau untung? Untung atau rugi? Cuma dua itu. Cuma dua aja. Loh. Jadi kalau sekali waktu investasi itu rugi, ya wajar. Wajar dong. Lah memang karakternya keuntungannya udah besar. Untungnya juga. Loh, kenapa kita harus kemudian menjadi ketakutan? Kita katakan saja kepada mereka, kali ini kamu rugi. Tapi rugi demi kebenaran. Nah, ini harus kita kemukakan, harus kita juga dukung pemerintah mengatakan pemerintah nggak usah khawatir ya. Secara teoretikal itu kamu nggak usah khawatir, tinggal bilang aja pengusaha kali ini kamu rugi, kali ini hitung-hitunganmu salah, sudah. Kang Yor tambah lagi, berapa ruginya orang-orang pendahulu yang terus aja dia ada di depan. Aku siap mati dengan penjajah saat ini. Oh, kita belum berapa ini. Belum berapa menurut saya. Belum berapa lah. Gitu ya. Itu harus kita yakinkan. Jadi persoalan moral, etika, filosofi disuruh masuk. Jadi bahkan saya mengatakan begini. Pebisnis pun harus menggunakan rasionalitas bisnis. Tadi kan kita bicara social rationality, nature. Loh, orang bisnis pun harus punya rasionalitas bisnis. Rasionalitas bisnis itu mengatakan bisa untung, bisa rugi. Kawan-kawan luar biasa ini. Saya ingin menarik lagi ke lebih makro. Jadi saya belajar sejarah. Bagaimana kawan-kawan Eropa menghantam aborigin. Bagaimana kawan Eropa menghantam bison-bison yang ada di orang Indian. Jadi bagaimana dia melakukan penindasan. Bagaimana memburu. Bagaimana merebut kan itu kan. Pertanyaan saya, ini kita lagi dalam proses ini. Cuman beda situasi aja kan. Ya orang Banten yang di situ ada, yang hubungannya sama tanah itu luar biasa. Sekarang harus jangan boleh ke situ katanya. Nelayan jangan boleh ke situ katanya. Siapa yang membela? Kan gitu kan, harus ada yang membela ya. Jadi saya kira barangkali kita harus meningkatkan pembelaan. Secara ekonomi, pembelaan secara ekologi, dan pembelaan secara sosial. Dan satunya sudah ada. Dan kami sudah bekerja ini kawan-kawan semua. Jadi kita duduk di sini bukan sekedar omong-omong. Saya 30 tahun bekerja untuk membela lingkungan. Dari mulai bagaimana memperjuangkan Teluk Jakarta supaya aman. Mengembangkan yang namanya bagaimana Taman Laut Kepulauan Seribu. Itu gak kesembarangan itu. Sekian ribu hektar kita amankan untuk laut supaya aman. Ada dinasnya, ada institusinya. Kemudian kita mengembangkan yang namanya Suaka Margasawata Pulau 2, Pulau Rambut. Itu burung-burung yang dari Amerika datang ke situ. Transit pada. Gak ada yang membicarakan itu. Mana orang konservasi? Mana yang disebut dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup? Ini kawan-kawan lingkungan itu harus berjuang dong. Satu ngomong, itu perjuangan yang namanya Pulau 2. Jangan-jangan Pulau 2 udah hilang sekarang itu. Pulau Rambut hilang. Mana Kementerian Kehutanan? Kita udah bisa. Kehutanan ada, yang bicaranya yang ATR BPN, yang bicaranya luar biasa kan? Angkatan Laut kan itu kan? Yang bicaranya beberapa kawan-kawan LSM. Mana ini institusi yang bergerak di situ? Jadi melalui forum ini saya ingin kita kerjasama lah. Jadi bagaimana kawan-kawan tanggung jawab kalian loh lingkungan hidup soal pencemaran. Soal hilangnya spesies, sosial ekonomi yang berdampak dari situasi itu gregetan. Kok cicing wae, kok diam aja kan gitu kan? Termasuk kawan-kawan di Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2 kementerian sekarang, kan gitu kan? Nah ini mohon ya Bapak Presiden juga sentil juga lah, supaya cubit sedikit supaya mereka bangkit, kan gitu kan? Ada potensi di sana, kita udah mendidik dan 30 tahun yang lalu sudah bekerja. Yang namanya zona coastal management. Jadi laut dan darat itu bersatu. Ada proyek khusus dia. Saya belajar itu. Jadi bagaimana membuat zonasi bahwasanya dua ini bersatu dengan menerapkan asas mengenai kebersatuan antara darat laut dengan menerapkan Kepres 32 tahun 1990. Tentang kawasan lindung sekitar kiri kanan sungai, muara sungai, tepi laut, tepi pantai harus diamankan. Ini bagaimana kayak gitu? Jadi saya kira Kang Yuda kita harus back to basic ya. Definisi estuaria.
definisi teluk tadi, satu kesatuan. Kita menganut asas landscape. Jadi silakan bekerja. Silakan ada pelabuhan. Silakan. Tapi pelabuhan itu ada fungsinya kan, ada pelabuhan perikanan, ada pelabuhan dagang kan gitu kan. Ini nggak ada nih. Jadi saya kira mungkin ya saya teringat dulu tertib sekali 30 tahun 40 tahun yang lalu. Government memberikan perhatian. Sehingga ada undang-undang lingkungan hidup. Sekarang sudah undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sudah diperbarui. Sudah bagus tuh ya. Kok nggak disentil itu? Di Teluk Jakarta nggak ada yang nyentil itu. Dan mestinya kan kawan-kawan kehutanan dan kawan-kawan lingkungan hidup. Jadi itu baru sekian bulan ya akhir tahun ini ya kita publish, disetujui mana. Apalagi tentang maritim oceanology bagaimana kita meratifikasi kosong melompong. Sehingga saya pikir ini regrowth gimana? Kalau saya termasuk juga saya menikmati belajar peraturan-peraturan. Karena pastilah kalau kita turun ke lapangan atau kita kadang-kadang diminta pandangan oleh siapapun pasti. Jadi Kang Ujula masuk juga di kawan-kawan politician. Iya. Nah, kalau kita bicara undang-undang, peraturan atau apapun, secara normatif itu sangat komprehensif. Sangat komprehensif. Kita kalau dimasukkan kepada map itu, kalau saya sering dulu ikut conference of parties hampir setiap bulan, kita tuh banyak aturan. Tetapi satu sama lain kontradiksi kadang-kadang. Jadi katakanlah lepas dari itunya dulu ya, bahwa problemnya satu aturan dengan aturan yang lain kontradiksi, tapi ada upaya, kita harus juga hargai. Ada upaya-upaya untuk bisa menyatukan, mengharmonisasi satu dengan yang lain. Tapi kata kuncinya gini ya, siapa sih sebenarnya yang mengawal undang-undang itu? Siapa sih yang mengawal peraturan itu? Peraturan itu sesungguhnya yang paling merasakan itu rakyat. Pasti. Apapun. Karena goals karena ujungnya untuk rakyat. Untuk rakyat. Nah, di antara rakyat dengan pembuat undang-undang itu ada aktor yang melempem. Ada aktor yang tidak berfungsi. Satu di antaranya kita harus jujur. Yaitu kita juga sebagai aktor di situ. Karena itu tidak cukup di perguruan tinggi. Itu hanya menghasilkan akademisi. Atau dalil-dalil. Tapi yang kita perlukan adalah menghasilkan intelektual. Intelektual yang menyatu dengan alam. Karena kalau akademisi, dia berbicara dan dia puas dengan lingkungan di dalam kelas saja. Dengan disertasi. Dengan teori-teori, dengan buku-buku yang dia selesailah sudah. Seolah-olah selesai. Tapi kalau kita bicara intelektual, dia sesuatu yang implementatif. Dia dekat dengan rakyat. Ini problem kita. Saya tidak tahu ya, mungkin juga ya dimungkinkan atau disebabkan oleh kesibukan dosen dengan administrasi sekarang. Yang mungkin dia nggak bisa kemana-mana, hanya sibuk itu. Tapi itu yang menurut saya, kalau kita ingin berkontribusi terhadap permasalahan ini ada undang-undang. Setiap undang-undang itu kalau saya superinfus atau overlaying, itu pasti ketemu di masing-masing fakultas. Pasti kan? Pasti. Undang-undang kehutanan, pasti ada fakultas kehutanan. Undang-undang yang berkaitan dengan laut, pasti ada perikanan dan sebagainya. Undang-undang ekonomi dan sebagainya kita punya. That's point loh. Jadi pernahkah kita menyentuh itu? Itu yang menurut saya perguruan tinggi pun menjadi kering sekarang. Harus turun. Bikin demplot, bikin segala macam. Kalau kita bicara kita dulu, senior kita bikin demplot, bikin apapun. Zaman Pak Soegyo, Pak Soegyo, luar biasa gitu loh. Nah itu yang menurut saya satu ya, kita juga harus self kritisi gitu ya. Kita harus punya kritik pribadi, kritik internal. Satu itu. Nah intelektual pun menurut saya tidak hanya ada di perguruan tinggi. Tetapi di government harus ada politician juga. Pengusaha. Nah balik lagi itu intelektualitas, rasionalitas. Balikin loh. Rasionalitas sosial, rasionalitas natural untuk bisa kita membackup ekonomi. Nah kurikulum kita, cara kita mendidik di keseharian kita, kita tidak diajarkan rasionalitas nature. Anak-anak kita sekarang.
Buang sampah cuma dilarang, tapi tidak diajarkan why kamu buang sampah. Ada tempatnya. Kemudian infrastrukturnya disiapkan. Ya, harus siapkan. Itu yang saya sebut dengan kelembagaan. Nah, jadi kelembagaan kita untuk membangun rasionalitas sosial dan rasionalitas alam yang mendukung rasionalitas ekonomi itu perlu ada kelembagaannya. Pengertian kelembagaan saya adalah ada structures and ada values. Values and structures. Jelas. Struktur. Nah, itu yang termasuk ketika kita bicara estuaria, maka kita harus juga mendefinisikan, merumuskan, ini loh structure-nya, ini loh values-nya. Itu yang kan kita undang-undang estuaria misalnya. Kenapa tidak gitu loh? Tapi setelah itu kawal ya gitu kawal ya. Dengan baik. Kalau enggak hanya menjadi produk politik saja yang nggak pernah terimplementasikan. Rasanya gitu. Ya, yuk kita bukan pelan-pelan. Saya nggak suka kata-kata pelan-pelan. Ayo kita progres. Ya, progres. Harus kalau sesuatu itu memerlukan cepat, tetapi cepat yang benar. Gitu ya. Nah, sekarang tambah lagi sekarang. Kita ini mau tidak mau juga semacam terintimidasi oleh yang namanya kemakmuran global. Kemakmuran global itu growth, economical growth dan sebagainya. Pertumbuhan. Selalu itu jadi acuan. Mengkomparasinya dengan mana? Dengan negara-negara lain yang belum tentu. Misalnya, orang bisa mengatakan, apa sih masalahnya kalau saya melakukan reklamasi, Dubai melakukan reklamasi, Singapura melakukan, apa salahnya saya? Ingat ya, natures mereka, sosial mereka beda. Alamnya beda. Jangan niru-niru kita. Jangan niru-niru. Banten punya alam sendiri. Papua punya alam sendiri. Nah, itu kan yang menurut saya nggak terlalu banyak dibicarakan oleh kita-kita juga. Cultures. Nah, betul. Baik ini kawan-kawan semua. Jadi akhirnya kita coba memetani secara sempit ya, belum dalam. Tetapi etikat kita adalah yo sadar. Gitu kan. Karena masih banyak lagi soal-soal. Jadi ada satu poin yang penting sekali. Napas. Kang Yuda tadi, Dr. Yuda tadi menyatakan bahwa semua pembuat undang-undang, legislators, eksekutors, masyarakat penikmat, masyarakat semua yang ada di bumi Indonesia. Jangan-jangan napasnya sudah tidak ada napas values tadi, kurangnya maksud saya sudah lepas dari napas hakiki mengarah kepada sekarang memang bukan arahnya kemakmuran, tetapi arah kepada bagaimana foods ada, bagaimana sehat, bagaimana lighting ada, duit ada, yang disebut dengan kebahagiaan umat. Jadi sekarang ada indeks kebahagiaan. Kalau makmur nggak nyampe-nyampe katanya. Tapi kalau kebahagiaan mudah-mudahan ya, saya lihat Kang Huda ada bahagia. Kalau saya tanya, kenapa bahagia? Aku sudah makan 3 hari sehari ini namanya. Kalau udah sakit, udah sehat ya. Saya kira sudah indeks kebahagiaan. Tetapi ya, baru dirasakan oleh beberapa orang, segelintir manusia. Jadi kita harus mulai lagi untuk bagaimana mendiskusikan sekarang di perguruan tinggi, di LSM, di DPR, para legislatif, di eksekutif. Walaupun perintah atau arahan dari Bapak Presiden, kurangilah diskusi. Kan gitu kan? Jadi maksud saya kurangi diskusi yang tidak diskusi yang amburadul kan, tapi diskusi yang mengarah kepada this is the problem. Kita masih harus loh. Kan tadi kan untuk memberikan muatan. Presiden itu menekankan bukan kurangi diskusi ya. Apa ya? Kurangi jalan-jalan. Oh gitu ya. Jalan-jalan. Kalau diskusinya saya kira boleh ya? Boleh, bahkan disuruh. Disuruh untuk diskusi. Kamu tiap hari seperti kita ini kan berdiskusi. Yang nggak boleh itu jalan-jalan mengatasnamakan diskusi atau mengatasnamakan tujuan-tujuan yang seolah-olah mikir, padahal nggak mikir itu. Itu saya setuju. Begitu ya. Kalau diskusinya saya kira nggak. Saya yakin bahwa yuk diskusi, habis diskusi kamu kerjain. Sesuatu. Bukan jalan-jalan. Yang banyak itu jalan-jalan, tapi mengatasnamakan istilah diskusi. Ya, itu yang nggak masuk ya. Focus group discussion. Nah itu coba kita lihat. Workshop. Seminar, whatever lah sekarang. Dan itu menjadi kegenitan akademisi sekarang. Gitu ya. Saya masih aktif nih ya. Kan udah paripurna. Saya merasakan itu juga. Ini kok ada kegenitan-kegenitan yang perlu kita luruskan juga gitu ya. Baik. Ini kawan-kawan semua. Jadi jalan kita masih panjang.
ini bagian saja dari situasi yang panjang. Tetapi bagian ini menjadi penting. Jadi kalau diskusi-diskusi di kawan-kawan yang mengembangkan sistem podcast, juga sistem yang lain diskusi ya, menjadi satu kesatuan. Jadi netizen sudah hebat tuh. Kritis banget loh netizen ya. Jadi Indonesia sudah bergerak mengarah kepada yang kita harapkan. Tetapi barangkali kita masih meningkatkan the capacity building ya. Kualitas napas organisasi, kualitas napas duit yang berjalan tadi, kualitas napas workshop kan itu kan. Jadi ujungnya kita harus meningkatkan the capacity building. Ini sebelum kita tutup bagaimana tuh? Nasihat kepada the capacity building. Gini, pengalamannya. Kalau saya melihat capacity building itu, yang pertama itu jelas. Kembalilah kita kepada rasionalitas. Ada ukurannya tadi. Ukurannya ya. Jadi segala sesuatunya harus dibangun. Jadi capacity building itu rasionalitas alam, rasionalitas sosial yang membackup rasionalitas ekonomi. Goalsnya sebagai anak bangsa kita harus berpikir bangsa. Nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini momennya sekarang. Kalau tidak, kita akan mengalami Cornelis van der Houtman yang kedua. Mungkin lebih dari 350 tahun kita dijajah. Kita harus belajar itu. Sekarang ada patok-patok dan sebagainya. Semuanya mengingatkan kita. Ada nilai-nilai kejuangan yang harus kita bangun. Ada semangat yang harus kita bangun. Ada hal yang barangkali tidak enak harus kita lakukan. Dan kita harus dukung pemerintah yang berani untuk mengambil tindakan-tindakan yang tidak enak. Kita ada di belakangnya untuk hal tersebut, untuk kebaikan. Dengan suasana yang tidak carut-marut, tidak konflik. Tapi kita harus optimis. Bangsa ini akan menjadi bangsa besar. Optimis. Jadi artinya bahwasanya persoalan mengenai bibir pantai yang dipasang dengan bambu-bambu itu adalah sesungguhnya persoalan yang sangat persoalan yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Allah ya. Ya enggak? Kadang-kadang mustahil semua. Masa nggak ada orang yang lihat? Jadi Allah tuh bilang begini ya di dalam tarekoh itu. Ada rezeki yang kadang-kadang tidak kita duga-duga menjadi rezeki kita. Ada kepintaran yang datangnya tidak kita duga-duga juga. Jadi sesungguhnya patok-patok itu adalah sesuatu wasilah untuk mengembalikan kita supaya kita pada ke harkat yang benar. Supaya kita benar. Kawan-kawan semua. Ada hikmahnya. Ini hikmah luar biasa. Ada hikmahnya. Jadi sebelum kita tutup saya ingin mendapatkan sesuatu underlining dari diskusi dari seorang ahli mengenai etika bisnis. Silakan. Yang pertama kembali bahwa bisnis itu tidak semata-mata profit, tidak semata-mata materi. Ada imaterial yang juga harus kita timbangkan, yaitu kestabilan alam dan juga yang namanya keadilan sosial. Jadi itulah rumusan bisnis kita. Etika bisnis kita adalah bukan semata-mata profit. Bukan semata-mata materi, tetapi ada imaterial yang kita sebut dengan kepentingan sosial dan juga kepentingan alami. Saya kira itu. Baik, kawan-kawan semua, kalau kita kembali kepada exercise yang luar biasa. Dari pagar bambu 30 km, 30,16 km. Ini satu wasilah. Maka kita kembali pada kita sebagai umat yang kita damadakan sebagai khalifah Allah. Kita ada kesempatan untuk memperbaiki. Bukan this is the ending the situation. Tapi ada mengarah ke sana perbaikan. Jadi kita masih baik semua. Dan kita harus sadar bahwa Indonesia ini adalah bagian daripada rumah dunia. Kita collab masuk mereka. Hati-hati sekali. Jadi bawahnya jangan dianggap cuman pagar pesisir yang sekian kilometer. Oh itu cuman orang Banten sih maunya begini. Oh itu punya penguasa. Enggak. Adakah jiwa kita jiwa nasionalisme saya? Itu ya. Betul. Jadi ini satu titik yang baik. Titik bertolak. Maka Kang Yuda, rumah saya di Cirebon sekarang saya kibarkan bendera merah putih.
Tidak hanya 17 Agustus, setiap hari saya bilang. Karena kita dituntut oleh itu. Pasti izin, silakan. Izin, ya, silakan. Ada satu hal yang mungkin sensitif saya ingin sampaikan. Ya, saudaraku, itu dia. sekelompok saudaraku. Yes. Jika kau benar-benar mengatakan, aku bagian dari Indonesia. Buktikan sekarang. Buktikan sekarang. Buktikan sekarang. Tantangan sekarang. Nah, sekarang. Buktikan sekarang. Yes. Kalau itu kamu lakukan, yes, tidak atas nama bisnismu, tapi atas nama bangsa. Dan atas nama Allah. Dan atas nama Tuhan, maka akan mudah kami meyakini bahwa kalian memang bagian daripada bangsa ini. Alhamdulillah. Lebih dalam lagi. Terima kasih Kang Yuda. Luar biasa. Pertemuan yang sangat saya dambakan dan terbukti hari ini. Kawan-kawan semua terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Hatur nuhun Kang Yuda. Luar biasa.